Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat, kasih sayang terbaik, maghfirah, ampunan yang menggugurkan seluruh dosa-dosa yang telah diperbuat, serta naungan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini sampai kita pada tanggal 21 Sya'ban 1445 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kehidupan kita sampai detik ini dan memberikan kesempatan pada kita untuk menjumpai Ramadan di tahun ini yang insya Allah memberikan perubahan tentang cara berkehidupan kepada kita, selain menghapuskan jejak-jejak keburukan dari perilaku hidup yang boleh jadi pernah kita lakukan di masa lalu. Ada fenomena menarik kekinian yang kita temui, khususnya seringkali bahkan berulang terjadi setelah adanya satu event besar pemilihan umum yang terkait dengan legislatif khususnya. Bahkan juga kadang terjadi dalam situasi pilkada misalnya, yaitu hal-hal yang telah didonasikan atau dalam bahasa agama disedekahkan, diinfakkan, khususnya dalam konteks pergaulan sosial. Sumbangan-sumbangan yang diberikan ke masjid misalnya, ke madrasah atau sejenisnya, dan ternyata setelah tidak terpilih kemudian ditarik kembali, diambil kembali, maka bagaimana agama khususnya Islam memberikan pandangan dalam persoalan ini? Ada dua tinjauan yang akan kita coba ulas di kesempatan yang baik ini, insya Allah, yaitu dalam persepsi Al-Quran tentang bagaimana mengeluarkan harta secara konseptual untuk disedekahkan, karena ini pun akan berpengaruh. Harta yang bersumber dari sisi yang baik dan saat bersamaan juga bila dibandingkan dengan harta yang bersumber dari sisi yang kurang baik, adakah pengaruhnya kepada keadaan saat seseorang itu berdonasi, menyumbang atau berinfak, bersedekah. Kemudian di sisi yang lain juga kita bisa menggali dari keterangan hadis Nabi SAW tentang posisi hukum dari seseorang yang bersedekah kemudian ditarik kembali. Saat ini saya mendapati satu kitab yang sangat bagus dari sosok ulama yang fenomenal di zaman ini. Alhamdulillah kami menjumpai beliau saat di Tripoli dalam satu kunjungan, dan kita pun ada dalam satu acara TV yang sama dalam program dialog antar ulama. Adalah Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menulis banyak sekali kitab sehingga beberapa kalangan menyebutnya sebagai As-Suyuti Al-Mu'asir, yaitu Imam Suyuti kontemporer, karena saking banyaknya karya yang beliau hadirkan dalam bentuk tulisan. Di antaranya adalah Tafsir Al-Munir. Ini ada 16 jilid, Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Ya, Tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ada 16 jilid. Di tangan kami sekarang ada jilid yang kedua. Jilid kedua kita temukan, teman-teman sekalian, di halaman 63. Nah, ini ya, teman-teman sekalian, halaman 63, Tafsir Al-Munir, jilid yang kedua, karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, halaman 63. Baik, beliau memberikan satu tema menarik tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-267. Tema yang beliau berikan terkait dengan makna ayat ini, infaqut thayyib minal amwali lal khabith. Infaqut thayyib minal amwal, dorongan untuk bersedekah dari harta yang baik, lal khabith, bukan dikeluarkan
dari harta yang buruk. Nah, ini menarik sekali teman-teman sekalian, tema yang dibuat atau ditampilkan oleh beliau untuk memberikan pengantar dalam penafsiran pada Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 267. Kita masuki kemudian pada ayatnya, kita bacakan dulu untuk mengetahui nafas dari ayat dimaksud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Saya coba terjemahkan dengan tafsir ringkas, kemudian kita akan lihat paparan mengenai sebab turunnya ayat ini dari tafsir yang kita bahas bersama ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai seluruh yang telah menyatakan beriman. Jadi sering kita terjemahkan dengan kalimat hai orang-orang beriman. Saya ambil satu kaidah tafsirnya saja, bahwa secara singkat, jika ada ayat dalam Al-Quran dibuka dengan panggilan iman, ayat ini memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan kepada kita melalui ayat dimaksud sekaligus menjadi parameter tingkat keimanan kita. Itu standarnya. Jadi jika ada ayat dibuka dengan kalimat iman, apakah sifatnya panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, hai seluruh yang telah menyatakan beriman, ataukah misalnya alladzina yu'minun, orang-orang yang telah menyatakan dan menjaga konsistensi imannya, ya. Kemudian setelah itu ada informasi yang disampaikan, maka informasi itu baik bentuknya adalah perintah, larangan, atau informatif sifatnya, maka sekaligus ia menjadi parameter tingkat keimanan pemeluknya. Misal, kalimat iman pertama ditampilkan di Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya. Orang-orang takwa itu cirinya adalah orang yang telah menyatakan dan komitmen menjaga konsistensi keimanannya. Lalu ia buktikan itu dengan menunaikan sholat secara sempurna sesuai dengan kemampuannya. Penunaian sholat yang diawali dengan pembuktian iman dan penampilan iman memberi kesan bahwa sholat itu sekaligus menjadi parameter tingkat keimanan seorang muslim yang menyatakan dirinya beriman. Artinya semakin semangat dia menunaikan sholat, semakin tinggi dan kuat keimanannya. Semakin malas dia menunaikan sholat, maka ini menandakan ada persoalan dalam kelemahan imannya. Untuk itu kita temukan juga sholat dalam Al-Quran bahkan disebut dengan kata iman. Kita temukan misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Di pertengahan ayatnya menuju ke akhir Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan keimanan seseorang. Ya, nah di situ yang dimaksudkan salatnya. Ya, salat yang dilakukan karena iman seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya. Ya, sekalipun boleh jadi ia menunaikan sholat itu karena tidak tahu kiblat, lalu ia mengarah kepada apa yang ia yakini, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menilai kesungguhan ia karena imannya dalam menunaikan sholat sebagai sesuatu yang dibenarkan dan sesuatu yang dinilai sebagai pahala. Nah, itu satu gambaran terkait. Kemudian kembali kepada ayat ini, dengan kaidah yang sama ketika Allah membuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai seluruh yang menyatakan dirinya telah beriman. Artinya informasi yang disampaikan di ayat ini akan menjadi parameter keimanan seseorang. Ya. Ayat ini membuka anjuran untuk bersedekah, ya, berdonasi, berbagi dan sejenis kalimat lain yang mungkin kita kenal di era kini. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai seluruh yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, berinfaklah engkau, ya, bersedekahlah engkau, berbagilah engkau min thayyibati ma kasabtum, dari hasil terbaik yang engkau peroleh, ya,
bisa dari niaga, dari usaha, dari profesi, dari apapun yang sifatnya baik. Ya. Jadi ciri khas orang beriman itu kalau dia mau berbagi, dia pasti akan memberikan dari hasil terbaik, ya, dari profesi yang baik, ya, dari pekerjaan yang baik, yang dengan pekerjaan itu ia memperoleh sesuatu sifatnya baik, lalu dia bagi. Ya, bahasa singkatnya, orang beriman itu kalau mau memberi pasti dari sumber yang baik. Itu poinnya. Ya, wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan juga termasuk dari segala yang aku keluarkan untuk kalian dari hasil tanaman. Ya, hasil tumbuhan. Nah, termasuk juga tidak dihalangi bagi orang-orang yang profesinya bercocok tanam. Apakah itu di sawah, di kebun dan sebagainya, dan dia ingin berbagi. Berbagi hasil panen di sawah, dari sayuran, dari buah-buahan, ya, dengan kaidah yang sama. Sepanjang ia beriman, yang dibagi itu pasti yang baik, dari sumber yang baik. Ya, kalau dari pekerjaan yang halal, kalau dari hasil garapan dari yang halal, yang baik, ya, bukan dari maaf ya, wilayah orang yang tanpa izin kemudian ya ditanami, ya, bukan dari hasil mengambil lahan orang lain. Ya, kita teruskan dulu ya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Dan jangan terjadi engkau bermaksud memberi itu dengan memilih yang terburuk. Khabith itu radi, ya, sesuatu yang jelek, yang kotor. Kalau dikaitkan dengan yang tadi dari sisi sumber, ya bisa jadi sumber yang buruk. Ya, kalau dari segi materinya bisa jadi dari sumber yang baik, tapi yang diberikan yang paling jelek. Ya, bisa juga begini, bisa juga yang diberikan itu sumbernya baik, materinya baik, tapi niatnya jelek. Ya, ada tiga pendekatan. Satu, dari sumber yang tidak baik, hasil korupsi, pengen sedekah dari situ. Nah, ini ditentang, bukan ciri khas orang beriman. Ya, jadi kalau kita ambil pengertian di ayat ini kembali, bahkan kepada judul tadi, ya infaqu thayyib minal amwal lal khabith. Ya, dorongan untuk berbagi dari harta yang baik, bukan yang buruk. Ya, dan dibuka dengan kalimat iman. Seakan memberikan kesan kepada kita bahwa, mohon maaf, orang beriman itu tidak mungkin dia berbagi dari hasil atau pekerjaan yang tidak baik. Kalau kita tarik ke dunia kekinian, tidak mungkin ada orang beriman mau berbagi dari hasil korupsi. Tidak mungkin ada orang beriman dari berbagi, ya, dari hasil sogokan. Tidak mungkin ada orang beriman mau berbagi, bersedekah dari hasil curian. Ya, itu tipe pertama. Nah, yang kedua juga memberikan kesan bahwa tidak mungkin ada orang beriman yang imannya itu standar lah. Ya kan? Standar itu kan artinya tidak terlampau lemah, tidak terlalu kuat, ya, tengah-tengah lah, biasa-biasa. Ya, dia mau berbagi dari harta yang halal, tetapi ya, yang dibagi itu kualitasnya nggak bagus, ya, kualitas yang tidak baik, yang jelek. Ya, bahkan di sini ada kalimat begini, walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Bahkan Anda pun yang punya itu melirik saja sudah tidak mampu, ya, melirik saja sudah tidak ada hasrat. Jadi kadang ada, misal saya beri contoh makanan, ya, kita lihat nih makanan ini sudah 2 hari lebih, yang kita melihatnya pun ya, sudah tidak berhasrat, lalu diberikan pada orang lain. Ya, sekalipun makanan itu mungkin boleh jadi masih layak untuk dimakan, tapi kita sendiri pun sudah tidak menikmati itu dalam pandangan. Ya, bukan dalam rasa, tapi dalam pandangan pun sudah tidak menikmatinya. Nah, ciri orang beriman, dia tidak akan melakukan pembagian itu. Ya, mungkin sah-sah saja untuk diberikan, tapi bagi orang beriman, iman itu mendorong pemiliknya untuk selalu memberikan yang terbaik. Bersikap-sikap yang terbaik, berbagi pun berbagi yang terbaik. Ya, bila senyum dia senyum yang terbaik, bila dia melangkah ke arah yang baik, bila dia berbagi yang terbaik. Nah, ini tipe yang kedua. Jadi yang pertama dari sumber yang tidak baik, yang kedua sumbernya baik, tapi yang diberikan bentuknya tidak baik, ya kan? Materinya kurang baik. Yang ketiga,
sumbernya baik, materinya baik, tapi niatnya nggak baik. Nah ini yang kita lihat fenomena kekinian dalam konteks yang tadi di awal kami sebutkan. Mungkin sumbernya baik, halal, tidak ada masalah. Materinya baik, pengen nyumbang semen ke masjid, nyumbang karpet ke masjid, sumbernya halal, karpetnya bagus, semennya juga kualitas bagus, tapi niatnya kurang baik. Ya, nah ini saya kasih nih supaya misalnya saya dapat perhatian, ya, kemudian diharapkan ada suara yang dengan pemberian itu jadi kompensasi dari sedekah yang diberikan, tapi diiringi dengan hasrat, ya kalau misalnya nggak dapat suara saya ambil lagi tuh. Ya, nah ini termasuk pada kategori yang ketiga. Ya, nah ini gambaran yang diberikan oleh Al-Quran bahwa ciri khas orang beriman itu kalau betul-betul dia memiliki iman dalam dirinya, iman yang sejati, maka dia akan terbebas dari 3 bagian yang disebutkan tadi. Murni, dia berikan yang terbaik. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ya, berdermalah, berbagilah dari yang terbaik yang kau dapati. Ya, dari sumber yang baik, dari materi yang terbaik, dengan niat yang baik. Ya, sekalipun itu hasil tanaman, hasil kebun, ya, dan sebagainya. Lalu ditutup ayat ini dengan kalimat wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah oleh kalian, sungguh Allah itu ghaniyyun, maha kaya. Ya, hamid, maha terpuji sikapnya. Jadi Tuhan saja, Allah saja yang mencipta kita, yang maha segalanya, maha memiliki, bahkan yang kita punya, termasuk diri kita pun punya Allah. Ya, yang maha kayanya itu hamid, masih punya perilaku terpuji. Ini sindiran yang sangat tajam sekali. Yang mencipta saja Khalik, yang sangat kaya, yang terus memberi dengan sifat kasihnya, itu memiliki sifat yang terpuji, memberi dengan kasih, memberi dengan sayang, memberi dengan baik, memberi dengan murni. Mengapa engkau yang makhluk, yang dicipta, ya kan, yang dihisab, masih punya perilaku yang tidak terpuji? Nah, itulah sindiran yang sangat tajam. Ya. Ini Allah langsung yang menyampaikan, sehingga para ulama kadang memberikan kesan kalau ada ayat turun itu, posisikan seperti halnya Allah sedang memberikan pesannya langsung kepada kita. Baca seakan-akan Allah langsung mengkhitab, memberikan pesan kuat kepada kita. Hei Adi Hidayat, engkau berbagi sesuatu yang gak bagus, sedangkan aku saja penciptamu berbagi yang terbaik, memberi ya yang paling kualitas bagus, dan dengan itu masih bersikap terpuji. Maka mengapa engkau yang aku cipta, gitu kan? Nah, kalimatnya demikian, bisa bersikap sesuatu yang tidak baik. Ya. Sebabun nuzul ayat ini memiliki latar belakang, diturunkannya sebagai berikut. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Syekh Wahbah menyampaikan, rawal Hakim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhum 'anil Barra bin Azib. Imam Al-Hakim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta selain mereka bertiga menyampaikan satu riwayat dari sahabat Al-Barra bin Azib. Semoga Allah memberikan ridha dan rahmatnya kepada beliau. Qala, beliau menyampaikan, nazalat hadhil ayatu fina ma'syaral ansar. Ayat ini diturunkan dari satu kejadian yang kami alami dari masyarakat Ansar. Nah, jadi ayat ini turun di komunitas masyarakat Ansar, artinya orang Madinah. Dan orang Madinah ini umumnya mayoritas masyarakatnya itu berkebun, ya, kurma dan yang lainnya. Kunna, kan, ashaban nakhl. Kami ini masyarakat yang umumnya profesinya itu ya berkebun kurma. Ya, berkebun kurma. Jadi profesinya ya dari mulai menanam, ya kan, merawat sampai memanen kurma. Wa kana rajulu ya'ti min nakhlihi ada qadri kathratihi wa qillatihi. Dan adalah orang itu umumnya dia bisa menghasilkan dari panen kurmanya, bisa banyak, bisa sedikit. Wa kana an-nasu mimman la yarghabu fil khair. Dan ada orang dari yang menghasilkan itu ya dia tidak terdorong, tidak termotivasi untuk berbagi dari hasil yang baik. Ya, jadi ada orang-orang yang dari kalangan Ansar
dia dapat dari panen kurmanya, dia berbagi, dia berikan yang terbaik. Tapi ada golongan lain yang ketika dia ingin berbagi, motivasi berbaginya didorong oleh rasa yang kurang baik, ya. Ya'ti rajulu bil qinwi fihi syis wal hashaf, ya. Fihi syis wal hashaf. Jadi dari motivasi yang kurang baik ini, contohnya ada seseorang yang membawa tandan, ya, yang penuh dengan kurma-kurma, tapi sifatnya itu sis wal hashaf. Jadi sis hashaf itu kurma yang tidak berkembang bagus, ya, jadi kering sebelum dia berdaging. Ya, biasanya di sini ada keterangan nih di bawahnya, ya. Al-qinwu al-'adhqu wa huwa unuqudun nakhlati wasyamarikh muthmirah. Ya, tandan yang bagian berbuahnya itu. Wasyis at-tamaru alladhi la yashtaddu nuwahu wa innama yatashayyasu idza lam tulqah an-nakhl. Ya, jadi syis itu jadi tandan yang tidak berbuah sempurna karena ditalkehnya nggak bagus. Ya, kurma itu kan satu batangnya itu kalau bukan putik itu benang sari. Nah, kalau nggak dikawinkan, nggak digabungkan itu nanti imma dia nggak tumbuh atau dia tumbuh tapi mohon maaf dia tidak berbuah sempurna. Dia kering, nggak ada isinya. Ini wal hashafu, ya, atau wal hashfu at-tamaru yajuffu qabla an-nudj fayakunu radian wa laysa lahu laham. Ya, sedangkan hashf tadi adalah, nah, tadi yang tadi saya sebutkan adalah kurma yang dia itu mengering, mengerut, ya, sebelum dia matang, ya, sehingga tidak ada dagingnya, ya. Jadi sering kita saksikan tuh kalau kita ke Timur Tengah atau teman-teman umrah atau haji, ditemukan kurma-kurma yang kayak kerut gitu, ya. Nah, itu tidak ditalqih, tidak dikawinkan antara putik dengan benang sarinya, atau tidak dirawat, ya, saat dia mulai tumbuh. Nah, ini orang ini membawa jenis kurma demikian, ya, sebagian dari kalangan Ansar ini. Wa bil qinwi qad inkasar fayu'alliquhu fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Maka dia membawa tandan yang tadi kemudian diikatkan, disatukan atau disedekahkan. Maka diresponlah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 267 ini. Nah, ini tentu yang kita lihat adalah satu motivasi, kan? Ya, motivasi memberi yang tidak benar. Kan semua bersumber dari niat. Seperti Nabi SAW sampaikan, innamal a'malu binniat. Semua aktivitas, pekerjaan, perilaku itu mau berbagi, kan, bersedekah termasuk di dalamnya, itu motivasi kualitas berbaginya bergantung kepada niatnya. Kalau dia berniat baik, pasti dia akan siapkan yang terbaik dari sumber yang baik, dengan cara yang baik, motivasi yang baik. Ya, sebaliknya kalau motivasinya juga kurang baik, maka yang akan tampil adalah sesuatu yang tidak baik. Seperti tadi misalnya, ya, sudah diberikan tapi ingin diambil kembali karena tidak tercapai harapan-harapan di balik motivasi sedekahnya, berbaginya. Nah, ini gambaran pertama. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran memberikan satu pengingat akan pondasi keimanan bagi setiap muslim yang dengan sifat iman itu mendorong ia untuk berbagi. Jika betul ia memiliki keimanan yang sejati, maka pertama, dia akan memiliki motivasi baik dalam berbagi. Ya, apakah terpilih atau tidak, nggak ada kaitan dalam berbagi saya. Saya ingin berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya, Allah ridha. Dipilih atau tidak, itu terserah. Tidak ada kaitan dengan sedekah ini. Itu niat baik. Ya, tapi bergantung. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau motivasinya itu untuk urusan dunia, ya dia tidak dapat bagian akhiratnya. Dia dapat dunianya saja. Ya, mungkin dia berbagi, ada orang pilih, ya dia dapat hasil dari niatnya saja. Dipilih orang, ya itulah kompensasi dari sifat berbaginya. Ya, tapi tidak ada unsur akhiratnya. Dia dapat dunia saja. Maka takarannya pun takaran dunia. Akhirat nanti hisabnya lain lagi. Kalau motivasinya sogokan, ya ar-rashi wal murtashi finnar. Ya, yang nyogok dengan yang disogok berpotensi mendapatkan hukuman di akhirat. Ya, kemudian lebih daripada itu, nah ini yang juga penting untuk digarisbawahi. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 200. Wa minan nasi. Nah ini dia poinnya. Ya, ada segelintir orang itu may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq.
Ada sebagian orang yang motivasinya bahkan dalam permohonan, dalam doa, gitu kan, bukan sekedar dalam berbagi. Harapannya dunia saja, sehingga dia tidak mendapatkan, sehingga dia tidak mendapatkan bagian akhiratnya. Ya, itu poin yang paling penting. Jadi mungkin ada juga orang-orang yang memang berbagi, memberi itu hanya untuk mendapatkan perhatian-perhatian duniawi, termasuk dalam konteks yang kita bahas saat ini. Ya, sisi lain adalah satu etik, ya, sikap moral yang ditampilkan dalam Al-Quran selaku pengingat, pedoman yang memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk yang lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu selalu menuntun kita pada satu sikap teladan terbaik. Ya, maka di antara keteladanan itu adalah bersikaplah yang baik, yang lurus ketika berbagi, meneladani sifat-sifat Allah yang maha kaya, maha segalanya, namun tetap bersikap terpuji, mulia. Maka diminta kita dalam konteks berbagi ini memiliki sikap terpuji dengan memberikan yang terbaik, dengan meniatkan yang baik, dengan menghadirkan maslahat, ya, tidak sekedar menukar kepentingan-kepentingan akhirat dengan duniawi atau mencari dunia dengan jubah akhirat. Nah, itu ya kalimat-kalimat keren kekiniannya. Lalu bagaimana komentar dari Nabi SAW bila ada orang yang berbagi lantas dia menarik kembali apa yang ia bagi itu karena motivasi khususnya duniawinya tidak tercapai. Ada satu hadis yang menarik, saya tidak pegang kitabnya ini tapi kita insya Allah bisa buka dalam satu hadis di Al-Bukhari. Nomor hadis 2622. Yang dikonfirmasi di Sahih Muslim, nomor hadis 1622. Nah, nanti lihat perawinya dari sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW bersabda, "Wa kama qala laisa minna saw." Ya, bukan termasuk golongan kami orang yang berperilaku buruk seperti ini. Ya, bukan termasuk golongan kami orang yang berperilaku buruk seperti ini. Jadi Nabi membuka hadis ini dengan komen yang tegas sekali. Itu bukan termasuk golonganku. Aku nggak pernah ngajarin begitu, gitu ya. Nah, siapa orang yang disebut Nabi berperilaku buruk itu? Nah, ini poinnya ya. Man ya'udu atau alladzi ya'udu fi hibatihi. Orang yang menarik kembali pemberiannya. Maaf, kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Itu ibarat hewan anjing yang menelan muntahannya kembali. Ini dalam dan tajam sekali ini, ya, peringatan dari Nabi SAW. Jadi orang-orang yang dia memberikan pemberian atau mencoba untuk berbagi tapi dengan motivasi yang salah. Yang pertama, Nabi menyindirnya seperti hewan bernajis. Gitu kan? Artinya ada pemberian tapi di dalamnya ada kotoran. Ya, ini poinnya. Ya, awas, seringkali nanti hewan ini ditampilkan dalam Al-Quran itu dengan dua sisi. Ada sisi baik, seperti penjaga para pemuda di gua itu, di surat Al-Kahf. Dan hewan ini masuk surga. Ya. Kemudian, ada juga sisi yang lainnya, untuk menunjukkan sifat munafik, ya, provokator, termasuk sisi yang ini. Itu orang-orang yang dia berbagi, tapi dengan motivasi yang salah. Ya, seperti seseorang yang berbagi, tapi membawa najis dalam dirinya. Nah, lebih parahnya lagi begini, sudah dia bernajis, lalu dia muntah, dia telan lagi. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Nabi SAW. Jadi secara singkatnya begini, orang yang mencoba untuk memberi dengan motivasi yang salah, lalu ketika tidak tercapai apa yang diharapkan itu, dia mengambil kembali, kata Nabi, itu perilaku yang sangat kotor. Ya, seperti muntahan dari hewan yang bernajis terus ditelan lagi. Nah, jadi ini memberikan gambaran bahwa sikap itu tidak terpuji. Sikap itu tidak baik dan sikap ini memberikan kesan bahwa imannya bahkan tidak masuk dalam kategori yang standar. Nah, untuk itu dalam kondisi demikian kita dianjurkan untuk selalu mendoakan. Ya, bila ada terjadi demikian, bahkan melahirkan stres yang mendalam dan sebagainya, maka lingkungan sekitarnya memberikan edukasi. Ya, bukan mencemooh, karena mungkin dilakukan karena belum tahu, belum dapat ilmu.
Itulah sebabnya kita belajar supaya saling memperbaiki, bukan saling mencaci, bukan saling merendahkan, bukan saling menghinakan. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan kelembutan, merubah perilaku menjadi lebih baik. Boleh jadi pelajaran ini memberikan pencerahan supaya memperbaiki diri. Dan memang juga ini pun diniatkan dengan cara yang baik. Bukan untuk menyindir orang lain, bukan untuk mempertajam masalah, tapi memberikan sebuah edukasi supaya semua niat pekerjaan itu dilakukan dengan baik. Sehingga hati lapang. Terpilih, tidak terpilih, alhamdulillah. Yang penting ada jalan untuk bisa berbagi. Nah, itu memberikan kelapangan pada jiwa. Dibandingkan dengan merasa sudah memberikan sesuatu, lalu tidak dapat yang dicapai, ditarik kembali, kerugiannya pun berganda. Sudah masyarakat mencemooh, mungkin ada bully, mungkin ada hal yang tidak baik diterima, itu konsekuensi dari perbuatan, bukan salah orang. Tapi juga Islam mengajarkan dalam situasi demikian, kita tetap memberikan doa terbaik, memberikan pencerahan terbaik, dan memohon kepada Allah, supaya siapapun termasuk diri kita, diberi hidayah, supaya dijaga dalam kemuliaan, sampai kita berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kiranya hal yang bisa kita bagi di pagi hari ini, semoga bermanfaat, semoga Allah meridai kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna ya Allah ni'matal anwal ni'matal amwal allati nastati'u biha an nunfiqaha ya Allah fi sabilika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna minal munfiqin as-salihin al-mu'minin. Allahumma arzuqna ya Allah ni'matal halal waj'alna minal munfiqin as-salihin al-mu'minin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.